Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Begitu firman Tuhan. Dan topik hari ini mengatakan perbuat seperti Tuhan perbuat. Itu dia. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata kepada kita manusia yang Dia kasihi, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan tegas, lugas, tajam, dan mendarat di dalam sanubari kita. Setiap orang yang mendengarkan firman ini, dan setiap orang yang betul-betul paham dengan perkataan Tuhan harus bisa paham dan tunduk setia melaksanakan bahwa Tuhan katakan tadi, sekali lagi saya ulangi, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Sama artinya dengan yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 19 dan kitab Ulangan 32 ayat 35. Dikatakan demikian. Bila demikian, bagaimanakah setiap orang percaya akan berbuat orang-orang yang menjahatinya? Bagaimana setiap orang yang percaya atas perbuatan orang-orang yang menjahatinya? Jawabannya adalah sabar dan tetap mengampuni. Nah, ini mungkin mengganggu pemikiran dan hati kita. Bahkan mungkin kita katakan, itu di luar logika kita sebagai manusia. Orang yang telah berbuat jahat, apakah kita mengasihi? Orang yang telah menghancurkan kehidupan kita, berkeping-keping mungkin, ya? Apakah kita tetap bisa mampu mengampuninya? Tuhan katakan yang harus kita lakukan seperti orang beriman adalah sabar dan tetap mengampuni. Itulah tugas setiap orang percaya. Dan Tuhan tetap menanamkan bibit butir-butir kehidupan, yaitu supaya kita tetap hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin membiarkan kejahatan itu terus merajalela dan terus estafet bersambung. Tetapi Tuhan ingin memutuskan tali dendam, tali kebencian itu dengan diikat dengan tali kasih. Makanya Tuhan katakan tadi bahwa miliknya, haknya lah untuk menuntut pembalasan, bukan kita, bukan saya, bukan Anda, dan bukan mereka, tetapi Tuhan saja. Makanya dikatakan tugas kita adalah, sekali lagi saya ulang, tugas kita sebagai orang yang beriman, tugas kita sebagai orang yang beragama adalah tetap sabar dan mengampuninya, dan terus kita mendoakan dan menyerahkan segala persoalan hidup kita, penderitaan kita di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan yang mengampuni, demikianlah orang percaya mengampuni sesamanya manusia jika ada kesalahan. Itulah yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam pemikiran kita, paradigma kita, agar kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman melaksanakan itu, saudaraku yang terkasih. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, kita merayakan hari Valentine Day sedunia secara universal, bukan hanya di negara kita Indonesia, tetapi ini mencakup kehidupan secara universal, yaitu kita merayakan hari kasih sayang. Bagaimana kita mewujud nyatakan kasih sayang kita kepada Tuhan melalui kita mengasihi keluarga kita, orang tua kita, dan anak-anak kita, anak kepada orang tua kepada anak, begitu juga suami istri, dan begitu juga yang bertetangga. Handai tolan kita menaburkan, mengucapkan kata hari kasih sayang ini melalui kartu, melalui
teknologi, sosmed, melalui ucapan, melalui sapaan, melalui senyuman, melalui tawa, melalui berjabat tangan. Semua bisa kita lakukan. Artinya bahwa tetap Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hidup tetap di dalam rasa kasih sayang itu. Sama seperti lagu rohani, firman Tuhan mengajak kita dengan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Bapak Ibu, saya akan menyanyikan untuk kita hanya beberapa penggal dari syair itu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Demikianlah firman Tuhan memberikan lirik-lirik itu, akhirnya dibuat oleh seorang pencipta mengingatkan kita, kasih itu lemah lembut, memaafkan, murah hati, dan kasih Tuhan adalah kasih yang tiada batas. Dan Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya harus melakukan itu semuanya. Dikatakan juga tadi bahwa pengampunan yang Tuhan hendaki adalah pengampunan yang tiada batasnya. Sama seperti kasih Tuhan yang tiada batasnya, saudaraku. Nah, dikatakan juga jika Tuhan saja tidak lagi mengingat dosa yang kita lakukan dan kesalahan yang kita lakukan, kenapa kita terus menyimpan dan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain? Bahkan kita coba-coba menuliskan itu di lubuk hati kita. Bahkan akhirnya berkarat, dendam. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sekali lagi Tuhan ingin menanamkan edukasi, mengasihi dengan kemurnian dan kejujuran. Bukan sandiwara dan kepura-puraan. Karena jikalau kamu mengampuni seorang dari kesalahan yang mereka lakukan kepadamu, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampunimu. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Itu yang ditekankan kepada kita. Jadi jika Tuhan saja mau mengampuni kita, Bapak Ibu, kita juga tidak ada alasannya, tidak ada kekuatan kita untuk tidak mengampuni. Bahkan dikatakan jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu juga tidak mengampuni kamu. Luar biasa, saudaraku yang terkasih. Inilah suatu firman yang seperti pedang bermata dua menembus hati kita saat ini. Bahkan kita diperhadapkan dengan hari kasih sayang. Bagaimana kita mengaktualisasikan kehidupan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu, mintalah roh Tuhan untuk kita bisa sanggup melaksanakan tugas yang mulia ini, yaitu tetap sabar dan mengampuni mereka-mereka yang berlaku jahat kepada kita. Mintalah kekuatan dan roh Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan rohnya untuk kita sanggup untuk tetap sabar dan mengampuni sesama kita manusia. Karena itu yang diperintahkan, itu Injil Tuhan, dan itulah tugas kita sebagai orang beriman. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami terima saat ini. Di dalam hari sukacita, Valentine Day, kami disapa untuk kami perbuat sesuatu seperti Tuhan perbuat bagi kami. Hidup di dalam kasih untuk tetap sabar dan mengampuni satu dengan yang lain. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu secara pribadi kami, walaupun berat, tetapi kami sanggup karena roh Tuhan ada bagi kami untuk melakukan itu semuanya. Bimbinglah setiap keluarga untuk hidup dalam kasih dan saling mengampuni. Bimbinglah setiap persaudaraan dan serikat dan semua ikatan-ikatan
organisasi supaya tetap terikat di dalam kasih setia Tuhan. Akhirnya kami hidup dalam kasih-Mu, hidup dalam kemesraan, hidup dengan sukacita. Akhirnya apapun yang kami raih, kami lakukan sebagai tugas kami sebagai manusia. Tuhan tunjukkan harapan, impian, dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sangat luar biasa ini membawa, menghantar kami, menuntun kami kepada hidup yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, ingat selalu tersenyum, penuh sukacita, jaga kesehatan dan prokes kita. Tuhan akan memberkati. Happy Valentine Day.